kaki kiri bagian bawah, Bu. Hai, balik lagi bersama saya Andrew di Hati-Hati di YouTube. The Last of Us tengah hangat diperbincangkan masyarakat kita. Karena dalam series yang diadaptasi dari game ini disebutkan bahwa kasus infeksi pertama kali ditemukan pada tanggal 22 September 2003 di sebuah pabrik tepung di Jakarta Barat. Berbeda dengan versi gamenya yang menyebutkan bahwa wabah ini dimulai dari Amerika. Menurut Neil Druckmann, co-kreator sekaligus co-presiden Naughty Dog, perbedaan asal-usul wabah Cordyceps ini sengaja dilakukan agar virusnya terlihat lebih global. Tak hanya terjadi di Amerika saja. Selain itu juga mempertimbangkan bahwa jamur Cordyceps di dunia nyata kebanyakan ditemukan di Asia dengan mayoritas 600-an spesies berasal dari benua ini. Jadi makin make sense kalau asal-usulnya dirubah ke Indonesia. Pada episode kedua series ini diceritakan kalau ada seorang karyawan pabrik tepung dan gandum di Jakarta Barat yang menyerang 4 orang temannya dan menggigit 3 di antaranya. Dan yang lebih mengerikan lagi, masih ada 14 orang lainnya yang dinyatakan hilang. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 26 September 2003, kasus penyebarannya sudah sampai di Amerika. Pada episode pertama The Last of Us, Joel dan Sarah tidak jadi makan pancake karena ternyata adonan pancake mereka telah habis. Mungkin kalau mereka makan pancake pagi itu, mereka sudah terinfeksi juga. Sementara tetangga mereka yang makan biskuit akhirnya juga terinfeksi. Meski awalnya jamur ini hanya menginfeksi semut dan serangga, namun akhirnya berevolusi dan mulai menginfeksi manusia. Setelah seseorang dinyatakan terinfeksi jamur Cordyceps, maka akan masuk pada tahap inkubasi. Membutuhkan waktu kurang dari 24 jam untuk Cordyceps bisa menginfeksi otak seseorang tersebut. Ini tergantung di mana letak gigitannya. Semakin jauh letak gigitan dari kepala, maka proses inkubasinya semakin lama. Proses inkubasi akan berhenti saat Cordyceps sudah mencapai otak dan mengambil alih semua fungsi otak. Pada tahap ini, mereka yang terinfeksi akan menjadi runners. Jamur Cordyceps yang mulai tumbuh dalam tubuh yang terinfeksi akan mendorong jamurnya tumbuh ke arah mata dan akan terus menyebar ke seluruh bagian tubuh. Secara tampilan, mereka masih mirip sama manusia, hanya saja insting menyerang mereka lebih kuat. Mereka akan menyerang siapa saja yang tidak terinfeksi. Karena masih mirip sama manusia, mengalahkan mereka pun caranya juga tidak susah-susah amat. Tapi mengingat jumlah mereka yang sangat banyak, jika bertemu mereka, menghindarinya adalah cara yang terbaik. Jika para runners mampu bertahan, maka mereka akan sampai pada tahap selanjutnya, yakni tahap stalkers. Jamur Cordyceps yang semakin subur di dalam tubuh yang terinfeksi akhirnya akan menembus kulit dan rongga mata mereka. Untuk mengenali jenis ini sangat mudah, karena sebagian kepalanya terutama bagian mata sudah ditumbuhi dengan jamur. Karena ini juga penglihatan stalkers menjadi sedikit berkurang. Tapi bukan berarti insting menyerang mereka menjadi lemah. Karena tubuh mereka juga beradaptasi dengan cara echolocation. Echolocation adalah kemampuan makhluk hidup, terutama hewan, dalam menentukan jarak atau letak benda di sekitarnya melalui bantuan suara. Teknik ini biasanya digunakan oleh kelelawar. Seiring berjalannya waktu, para stalkers yang bisa bertahan hidup akan memasuki tahap berikutnya, yakni clickers. Pada tahap ini, jamur sudah bermarak tumbuh di seluruh bagian tubuh mereka yang terinfeksi. Penglihatan clickers sudah benar-benar tidak berfungsi, sehingga bergantung sepenuhnya pada echolocation untuk mencari targetnya. Kemudian para clickers yang juga bisa bertahan akan memasuki tahap selanjutnya, yakni menjadi bloaters. Pada tahap selanjutnya ini, sisi manusia dari tubuh yang terinfeksi sudah benar-benar dihilangkan.
Zombie jenis ini jumlahnya tak banyak dan langka. Jenis ini sangat berbahaya karena dia membawa bom spora yang jika meledak akan membentuk awan spora besar untuk menyebarkan infeksi jamur menjadi semakin luas. Meski tak selincah runners, stalkers, dan clickers, tapi jelas zombie jenis ini akan sangat berbahaya. Bahkan saat ia mati, ia akan meledak dan bisa melukai makhluk yang berada di sekitarnya. Jenis berikutnya adalah Samblers. Jenis ini sebenarnya adalah sempalan dari Blooters, cuma karena tinggalnya di rawa-rawa, maka pertumbuhannya dipengaruhi oleh paparan air dengan volume yang cukup besar. Samblers akan mengeluarkan gas asam ketika mereka bersentuhan dengan musuh. Meski terkesan lamban, tapi mereka juga bisa mengeluarkan spora dari tubuh mereka. Dan inilah tahap yang paling mengerikan dari zombie ini. Ketika Blooters, Clickers, dan Stalkers fusion, maka jadilah The Red King. Jenis ini paling langka dan paling mematikan. The Red King tampilannya sangat mengerikan. Dia punya beberapa pasang tangan dan beberapa mulut lengkap dengan gigi-gigi tajam mereka. Kenapa disebut The Red King? Ya karena tampilannya seperti beberapa tikus yang diikat menjadi satu kesatuan. Yang lebih mengerikan lagi, saat berburu mangsa mereka juga bisa membelah diri menjadi beberapa clickers. Hal ini membuat siapa saja yang berhadapan dengan The Red King kemungkinan besar tidak akan selamat. Tahapan ini hanya terjadi setelah 20 tahun terinfeksi. Itulah beberapa tahap infeksi jamur Cordyceps yang menyebabkan siapapun yang terinfeksi bisa berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Dan kabar buruknya, setelah tubuh yang terinfeksi mati, jamur akan terus berkembang membentuk mycelium network dan menyebarkan spora ke udara. Tahapan yang tidak akan pernah berakhir. Setelah kemarin James Cameron mengatakan bahwa Avatar 2 terinspirasi dari suku baju yang berasal dari Indonesia, keterlibatan dua aktor kawakan Indonesia, Christine Hakim sebagai seorang ahli mikologi dan Yayu Unruh sebagai perwira tinggi militer, menambah daftar panjang film Hollywood yang melibatkan Indonesia. Meski hanya berakting kurang lebih selama 8 menit di opening episode kedua, tapi episode ini menjadi sangat penting di serial The Last of Us karena menjelaskan bagaimana asal-usul dari wabah ini. Terima kasih sudah temani saya sampai akhir video. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan, baca doa sebelum makan roti dan mie instan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.